Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, setelah kita mengikuti kegiatan halaqah tahfidz, kita semua kembali berkumpul untuk mengikuti kegiatan pembelajaran matematika. Anak-anak sekalian, siswa-siswi kelas 4 yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masuk di dalam bab yang keempat yang akan membahas tentang keliling dan luas bangun sederhana. Pertanyaannya, bangun apa saja yang akan dibahas di bab yang keempat ini? Yang pertama adalah bangun datar jajar genjang. Kemudian yang kedua adalah segi tiga. Oke, ini yang akan kita bahas. Anak sekalian, kita akan membahas yang pertama yaitu jajar genjang. Di kelas 2 ya, dan kelas 3 kalian tentunya pernah mempelajari tentang macam-macam bangun datar. Ya, di antaranya adalah jajar genjang ini. Nah, jajar genjang ini dia mempunyai sisi-sisi ya yang terdiri dari 4 sisi. Ya. Ini adalah jajar genjang. Nah, dia mempunyai berapa sisi? 4 sisi. 1 2 3 4. Jadi dia mempunyai berapa? 4 sisi jajar genjang ini. Nah, sisi yang saling berhadapan ya, dia sama besar. Jadi sisi yang berhadapan ya itu sama besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumus keliling dari jajar genjang itu sendiri. Ya, ini yang akan kita bahas. Nah, ketika kita mencari keliling sebuah jajar genjang, ya tentunya kita harus memahami terlebih dahulu mana sisinya ya dan mana yang bukan sisinya. Ya, ingat jajar genjang mempunyai 4 sisi. Ketika kita ditanyakan keliling dari jajar genjang, maka yang kita dapatkan adalah sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 ditambah sisi 4. Apa kalian paham? Sekali lagi. Jadi rumus keliling untuk jajar genjang yaitu sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 ditambah sisi 4. Karena jajar genjang ini mempunyai 4 sisi. Jadi semua sisinya kita jumlahkan. Ya, dari sisi 1 sampai sisi yang kedua. Keempat dan sisi yang ke-1, 2, 3 dan 4. Sampai sini paham. Misalkan kita ambil contoh. Kita lihat di buku paket kalian yang ada di halaman 82. Di sana ada sisi sebuah jajar genjang yang ukurannya adalah
15 dan 12 cm. Pertanyaannya, berapakah keliling dari jajar genjang tersebut? Nah, sudah kita pahami dari rumus mencari keliling jajar genjang adalah sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 ditambah sisi yang keempat. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa sisi yang saling berhadapan itu adalah sama besar. Jadi ketika sisi yang di sebelahnya diketahui ada 15, maka di sini sisi yang di sini pun sama. Kemudian yang kedua, jika sisi yang ada di sini adalah 12, maka yang di sini pun sama karena dia berhadap. Jadi dapat kita masukkan ke dalam rumus. Jadi 12 ditambah 12 ditambah 15 ditambah 15. Nah, 12 ditambah 12 berapa? 24. 24 ditambah 30 jadi berapa? Ya. Jadi 12 ditambah 12 ditambah 15 ditambah 15 adalah 54. Sampai sini paham? Paham insyaallah. Atau cara yang kedua untuk mencari keliling bisa kita menggunakan sifat yang disebut dengan sifat asosiatif atau pengelompokan. Karena sisi jajar genjang itu mempunyai dua sisi yang sama, jadi kita tulis 2 dikali dengan 12 ditambah 15. Jadi 2. Nah, yang dikurung yang terlebih dahulu yang kita hitung. Ya, 12 tambah 15 berapa? 27. Nah, ini kita kalikan 27 dikali 2 berapa? 54, sama dengan yang pertama. Oke, ini contoh kita yang pertama. Selanjutnya, contoh yang kedua, apabila salah satu dari sisi jajar genjang diketahui, kemudian kelilingnya pun diketahui. Berapa sisi yang lainnya lagi yang harus kita cari? Oke, misalkan kita buat gambar. Sisinya seperti ini. Di sini diketahui hanya satu sisi, yaitu berapa? Ya, di sini di contoh buku paket kalian yaitu 3 cm. Kemudian kelilingnya dapat kita tuliskan di sini adalah 26. Pertanyaannya, berapakah sisi yang lainnya? Berapakah sisi yang lainnya? Oke, kita masukkan ke dalam rumus terlebih dahulu, yaitu K sama dengan, kita masukkan rumus yang kedua ya, itu 2 dikali, kita cari misalkan sisi yang pertama, itu sisi yang pertama yang dicari. Kemudian di sini ada sisi yang kedua. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, K-nya itu berapa? 26 sama dengan 2. Sisi yang pertama yang diketahui itu adalah 3 cm ditambah, nah ke sisi 2 nya yang ditanyakan, jadi kita tulis. Nah, selanjutnya kita ini dikali ya sebelum kita pindahkan. Nah, kemudian 2 ini kita pindahkan jadi 26, jadi kita yang awalnya adalah perkalian, maka ketika dia pindah dari ruas kanan ke ruas kiri dia menjadi dibagi. Jadi di sini masih ada 3 ditambah sisi 2. Nah, 26 dibagi 2 adalah 13 sama dengan 3 ditambah sisi 2. Oke, ketika kita sudah dapatkan yang sebelah kiri adalah 13, maka
Kita lanjutkan. Untuk mencari sisi yang kedua berarti yang 3 kita pindahkan. Jadi 13 yang tadinya dia penjumlahan ya menjadi apa? Menjadi pengurangan. Sama dengan S2. Nah, 13 dikurang 3 berapa? 10. Sama dengan S2. Jadi S2 sama dengan berapa? 10 cm. Oke, ini contoh yang kedua. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang luas dari jajar genjang ya. Yang kedua tentang luas dari jajar genjang. Ya, tentang luas jajar genjang. Apakah rumusnya? Nah, rumus untuk jajar genjang adalah luas sama dengan alas dikali tinggi. Ini rumus untuk luas jajar genjang. Pertanyaannya, manakah alas dan tinggi dari jajar genjang? Oke, kita buat gambar misalkan seperti ini. Untuk sebuah jajar genjang, kemudian di sini ada manakah yang dimaksud dengan luas dari jajar genjang itu sendiri. Nah, anak-anak sekalian perlu kalian ketahui bahwa setiap ada gambar jajar genjang yang bentuknya seperti ini ataupun yang terbalik ya, bagaimanapun bentuknya, dia ketika ada tanda atau garis putus-putus yang ada di tengahnya, maka itu disebut dengan tinggi. Nah, setiap tinggi ya yang ada di atas dia selalu tegak lurus dengan alas. Jadi alasnya itu selalu ada di bawah. Paham sampai sini? Oke. Selanjutnya misalkan kita ambil contoh yang pertama dari buku paket kalian yang ada di halaman 85 misalkan. Misalkan kita buat di sini gambar dari jajar genjang itu ya. Misalkan diketahui di sini 12, terus di sini adalah 12 juga. Nah, berarti kalau kita buat ini seperti ini, diketahui untuk alasnya sama dengan 12 cm, kemudian ini belum ditulis cm-nya, kemudian untuk tingginya adalah berapa? 12 cm juga. Nah, berapakah yang ditanyakan, berapakah luas dari jajar genjang itu sendiri? Oke, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Luas sama dengan alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya berapa? Ya, alasnya adalah 12 dikali 12. 12 dikali 12 berapa? 144. Nah, untuk satuan dari luas itu adalah cm persegi. Sampai sini kalian bisa paham? Oke, selanjutnya adalah contoh yang kedua. Contoh yang kedua bisa kita contoh yang kedua misalkan ya, sebuah jajar genjang ya seperti ini. Nah, misalkan di sini diketahui adalah alas dari jajar genjang itu misalkan 15, kemudian tingginya belum ada, tapi sudah diketahui adalah luasnya berapa? Misalkan 105 cm persegi. Berapakah tinggi dari jajar genjang itu sendiri? Oke, seperti biasa kita masukkan ke dalam rumus terlebih dahulu. Alas dikali tinggi. Luasnya tadi berapa? 105. Kemudian alasnya berapa? 15. Ya, kita kali dengan tinggi. Nah, kalau ada bentuk soal seperti ini kalian tidak perlu khawatir ya. Kita pindahkan angka yang ada di
bagian yang ditanyakan, yaitu 15 ya. Jadi 15 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Ingat, yang tadinya perkalian dia menjadi apa? Menjadi pembagian. Sama dengan T. Berapakah 115 dibagi 15? Ya, jadi 105 dibagi 15 berapa? 7. Jadi kalau kita balik menjadi T sama dengan 7 cm. Ini contoh yang kedua dari mencari salah satu bagian yang belum diketahui dari bangun jajar genjang. Begitupun kalau untuk mencari alasnya, sama. Jadi kita pindahkan angka yang ada di sebelah kanan ke sebelah kiri. Oke, sampai sini kita cukupkan terlebih dahulu untuk soal untuk bangun datar dari jajar genjang, baik keliling maupun luas yang kita cari. Apabila ada kesulitan ya atau pemahaman yang belum dipahami, silakan kalian kembali putar tayangan video ini. Nah, untuk menambah pemahaman kalian lebih dalam, kalian bisa nanti kerjakan soal-soal yang ada di buku paket kalian ya. Nanti yang akan dikerjakan akan disampaikan di tugas di learning. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.